Halo Sobat Juara, jumpa kembali dalam acara kita Bicara, Bincang-Bincang Juara. Bersama saya, Ian Tamunan, dan rekan saya Delia Mustikasari. Kali ini kita akan bincang-bincang seru bersama atlet balap sepeda Indonesia, Risa Susanti. Yang lagi sibuk makan. Oke, kita langsung ngobrol-ngobrol nih ya dengan Teh Risa. Terus kalau yang Ian tahu tentang Risa Susanti apa sih? Dulu pernah lihat videonya tuh pas Teh Risa nurunin Gunung Rinjani. Padahal kan itu kan gunung tertinggi ketiga dan gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia. Itu gila nih, perempuan, yang lain cowok semua naikin sepeda sendiri ke atas terus turun lagi. Jadi wah gila, ini gokil banget gitu awalnya. Nah terus kalau Ian sendiri ngeliat cewek bisa naik gunung kayak gitu, bayangan Ian gimana sih? Setangguh apakah cewek itu bisa naik turun gunung kayak gitu? Pasti sih, persepsi nih perempuan pasti tangguh banget buat menjalani kehidupan dan buat jadi partner hidup. Iya. Ngarep banget. Udah, maksudnya biarnya tangga berpanjang-panjang terus tahu. Biar kita langsung tanya aja ya sama Risa Susanti, udah ada di hadapan kita semua. Oke, apa kabar? Makanannya tuh. Iya nggak apa-apa sih sambil makan. Kabarnya baik. Terus lumayan senang karena hari ini naik kereta ke kantor bola. Gimana Jadi, perjalanannya? yang asik sih. Nah itu dia, mungkin untuk mengatasi kemacetan kan selalu orang-orang mikirnya Jakarta macet. Paling enggak sekarang lagi ada di rumah orang tua di daerah Bekasi, kontribusinya untuk nggak bikin Jakarta macet ya udah satu-satunya itu transportasi umum yang digunakan. Maunya sih sepedahan, tapi ngeliat cuaca juga lagi hujan, terus nanti masa kesininya berantakan. Syutingnya berantakan. Sampai dengan selamat dan ya gitulah senangnya berkereta. Sedihnya berkereta, tadi nunggunya agak lama pas transfer di Manggarai. Tapi selebihnya sih semuanya semua keren. Untuk memotivasi semua bahwa naik kereta is the best kalau di Jakarta. Terus teh gimana kesibukannya kan? Ya pasti sekarang udah si kecil, baru kemarin ulang tahun yang pertama. Gimana sih seru-serunya jadi sekarang sebagai ibu rumah tangga, terus ada si kecil juga sambil latihan juga, gimana? Time management sih intinya ya, bahwa sekarang udah ada anak itu time manajemennya lumayan agak susah sebenarnya, tapi karena sekarang dia udah 1 tahun, ritmenya udah ketahuan, misalkan bangun pagi jam berapa, terus nanti setelah itu ngapain aja, makan dan lain-lain, itu udah ada jadwalnya. Jadi dari situ udah mulai bisa memasukkan jadwal saya, jadwal suami untuk bisa latihan. Dan kebetulan karena sekarang lagi di Bekasi ada mama, sebenarnya sih lebih gampang karena ada yang jagain juga. Nah kalau overall dari semuanya untuk balik lagi seperti dulu waktu belum ada anak tuh udah nggak mungkin. Pas Raya ulang tahun, Teresa juga kan nyupin banyak balon tuh ya. Yang di Itu pas ulang tahun ya lumayan sih, berapa ratus balon tuh. Awalnya cuman ntar aja, ternyata besok pagi ulang tahun. Terus karena memang di rumah mama, yaudah deh malam-malam akhirnya mulai niupin. Lumayan capek, habis itu mikirnya positif, anggap aja latihan pernafasan untuk abs, untuk perut. Jadi selalu apapun yang dilakukan dengan anak itu ada olahraga benefit tambahan. Karena kita selalu mikir untuk bisa latihan maksimal seperti dulu lagi itu kan masih bisa, tapi mungkin waktunya berkurang. Nah gimana caranya main sama Riley pun aku bikin exercise. Jadi selalu mikirnya niup balon aja, it's okay, it's abs exercise. Jadi suamiku ya ketawa-ketawa aja sambil nonton TV. Teresa ngasih apa tuh hadiahnya ke Riley? Kalau kemarin itu kita sebenarnya mau ngasihnya tuh holiday bareng sama dia gitu. Cuman kemarin kata mama, karena ini ulang tahun pertama dan kemungkinan besar nanti Riley juga akan banyak di Belgia juga. Jadi mama kemarin minta, udah deh ulang tahun pertamanya dirayain aja di rumah. Jadi mungkin untuk dia dibawa holiday ya nanti sih, nggak langsung, karena masih banyak banget yang kangen sama dia, karena kan kita biasanya di Lembang dan sekarang ini lagi ke Bekasi, jadi banyak saudara kayak gitu pada datang untuk ngomongin. Panggilnya apa tuh Riley, ke mama papa atau mama? Kalau ke bapaknya Dedi, ke ibunya Teteh. Loh, kenapa bisa begitu biar tetap muda? Enggak. First wordnya Riley itu Teteh.
Jadi justru. karena di rumah kan ada keponakan dan mama kalau ngomong ke keponakan sama ke Riley itu tuh kasih teteh terus kalau keponakanku pulang dia masih TK kan selalu yuk sama teteh, jadi kayaknya yang selalu dia dengar itu teteh. First words-nya tuh nggak mami nggak daddy, langsung teteh. Itu Terus kalau bagi waktunya kan sebagai ibu rumah tangga kan juga ya punya anak juga, terus juga tetap karir juga di sepeda, itu keseruannya gimana sih teh? Repot-repotnya, riwah-riwahnya gitu. itu aja sih satunya jawabannya capek. Ngaturnya gimana kan? Pembagian tugas sama suami sama Kebetulan sama Stephen juga orang yang sangat aktif untuk ngurus anak, jadi nggak yang gitu ya. nah harus gitu ya. Teh kegiatan sehari-hari selain ngurusin keluarga gitu apa? Sekarang lebih banyak nerima invitation ya, undangan. Terakhir itu ada undangan di Magelang dengan Kompas dan juga pemerintah Jawa Tengah waktu itu untuk membicarakan soal sport tourism. Karena kan sport tourism untuk di zaman sekarang, zaman digital, jadi banyak sekali wisatawan yang baik yang berolahraga ataupun tidak itu udah sangat bisa mempopulerkan salah satu tempat itu destinasi. Dan melalui olahraga ini saya rasa kemarin setelah diundang acara itu ketemu dengan beberapa orang yang memang di bidang tersebut ya, di bidang pariwisata. Kalau saya kan hanya pelaku olahraga yang juga kebetulan senang traveling dan juga tahu kendalanya pada saat kita kesana kesini tuh kadang-kadang di kota tersebut apa sih yang kurang gitu. Kalau di Indonesia kan rata-rata tidak berimbang antara destinasinya udah bagus tetapi fasilitas penunjangnya itu sangat-sangat kurang. Dan kemarin di acara-acara tersebut tuh hampir banyak dibahas mengenai itu gitu. Jadi acara-acara seperti ini terus jadi public speaker juga kayak semacam motivasi untuk company, motivational seperti itu yang aku rasa senang karena kan ini pengalaman pribadi. Rata-rata sih biasanya kalau di company itu lebih melihat jatuh bangunnya atlet itu seperti apa dan itu bisa mereka implementasikan ke perusahaan. Jadi semacam motivator di perusahaan itu ada kalanya jatuh dan ada kalanya bagus kan salesnya. Itu yang mereka sebenarnya adaptasi dari cerita-cerita saya selama ini berkarir di sepeda. Jadi salah satu gitu. Terus kita juga dulu pernah di Hong Kong itu diundang ke German Swiss School. Kepala sekolahnya meminta kita untuk jadi public speaker di depan anak-anak kecil. Itu yang paling susah karena anak-anaknya tuh pintar-pintar banget, cerdas. Kita berbicara dengan anak kecil kan nggak gampang ya, dan menjelaskannya tuh harus yang benar-benar masuk akal buat mereka dan juga nggak tricky gitu, jangan kegiatannya. Ini aku ada satu yang ketinggalan nih yang pas kemarin yang belum lama PON itu loh teh. Kan teteh kan persaingannya udah sama yang muda-muda, terus akhirnya bisa naik podium bareng sama anak juga. Riley itu gimana sih motivasinya untuk setelah ada anak tuh lebih kemana nih, untuk prestasi atau lebih ngenalin aja nih sepeda sama prestasi? Pertama selain untuk prestasi yang saya mau itu memberikan atmosfer ke Riley bahwa dengan adanya Riley itu sebenarnya jadi motivasi buat saya bahwa berkarir tidak mengenal usia, berkarir tidak melihat gender, dan berkarir itu tidak melihat bahwa sudah menjadi ibu hidupnya sudah selesai gitu. Buat saya malah ingin memperkenalkan olahraga sejak dini juga ke Riley bahwa sportivitas itu seperti apa, dan environment di tempat balapan itu sendiri kan mungkin dia masih belum paham ya, tapi setidaknya dia sudah bisa merasakan itu semua. Jadi menjadi kebanggaan juga buat dia bahwa oh, ibu saya bisa naik podium. Kalau dia sudah paham kan mungkin insya Allah seperti itu gitu. Jadi lebih ke yang sifatnya jadi motivasi ke saya dan buat dia juga.
sih yang medali ya katanya dipegang-pegang terus itu gimana? Iya, itu medalinya dikalungin ke dia. Habis itu nggak boleh dilepas. Dan sampai dia tidur, mau dilepas itu susah. Jadi kita coba gini, karena kan kayaknya takut kena apa sih, titanya itu kan lumayan agak tajam ya. Jadi takut kena luka. Enggak, dipegang aja terus. Jadi Ke bawah ya. Calon juara. mudah-mudahan seperti itu. Gitu. Amin. Kita ada 2 pertanyaan lagi nih buat Teresa nih, Model. Apa tuh? Pertama, apa nih 5 kiat sukses dari Teresa? Sebenarnya 5 kiat sukses itu yang pertama berani mencoba. Terus setelah mencoba itu tidak takut untuk membuat kesalahan. Dan setelah itu giat untuk terus melakukan dan tekun juga. Jadi sudah pastinya ada jatuh dan bangun. Yang keempat, konsisten dalam artian menghargai proses dan juga menghargai kita berada di prestasi tertentu itu achievement, proses segala macamnya kan gak gampang, dan itu kalau kita bisa hargai, kita bisa merasa senang dengan apapun apa yang tujuannya kita itu, mudah-mudahan apa yang kita mau akan tercapai. Dan satu lagi terakhir, Banyak positif. mungkin gratitude itu kalau bahasa Indonesianya apa sih namanya, gratitude, semacam ya rendah hati dalam menerima ya prestasi gitu. Jadi kadang-kadang kan ada yang baru prestasinya seberapa, cuman sudah terlalu over daripada si prestasi tersebut gitu. Balik lagi ke zaman dulu selalu dibilangin semakin tinggi semakin menunduk juga. Pertanyaan terakhir, apa arti juara buat Teresa? Kalau arti juara buat saya, kalau dulu kan saya selalu waktu kecil, waktu memulai dari badminton, juara itu nomor 1, juara itu podium. Tapi setelah sekarang lama di di olahraga ini dan lama berkarir itu, melihat juara dalam artian ini tidak hanya podium nomor 1, tapi juara itu bisa mengalahkan diri sendiri, bisa mengontrol diri sendiri, dan juga bisa menerima segala proses untuk kita menjadi seorang juara sejati. Pada saat kita gagal, berarti kita mencoba lagi. Juara sejati tidak akan berhenti. Pada saat kita ada kesusahan, pada saat kita kalah, itu bukan berarti kita tidak bisa menjadi juara. Jadi juara sejati kalau saya lihat lebih ke menerima kekalahan itu sebagai tolak ukur untuk kedepannya harus seperti apa, punya strategi seperti apa untuk menjadi juara lagi. Kece banget tadi. Udah gak penasaran kan? Orang udah ada langsung. udah model. Oke Teresa, makasih banyak waktunya buat ngobrol-ngobrol. Sukses selalu buat Thank you. usahanya, terus Yeah. buat Riley. Semoga jadi anak yang berbakti ya Mbak Del. Insya Allah. Dan prestasi. Oke Sobat Juara, kalau misalkan ingin memberikan saran dan masukan untuk bintang bicara selanjutnya, Sobat Juara bisa langsung tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa buat subscribe channel YouTube juara.net. Oke Sobat Juara, akhir kata kita bertiga pamit ya. Dadah.